7 keajaiban dunia baru ditentukan dari sebuah kampanye yang diluncurkan oleh Yayasan Swiss New Open World Corporation sejak tahun 2000. Kampanye tersebut dilakukan untuk memperbaharui daftar, mengingat 7 keajaiban dunia kuno asli yang disusun pada abad kedua sebelum Masehi hanya piramida Giza yang masih berdiri. Pemilihan 7 keajaiban dunia baru dilakukan lewat voting melalui online dan pesan singkat sampai terkumpul 100 juta suara. Hasilnya diumumkan pada tahun 2007. Hasil tersebut tentu akan menimbulkan keheranan sebagian orang dan mempertanyakan kenapa situs-situs kuno terkenal seperti Candi Borobudur di Indonesia dan Akropolis di Athena tidak termasuk daftar. Padahal Candi Borobudur sebelumnya termasuk salah satu keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia biasanya menunjuk ke 7 bangunan dunia kuno. Mari kita simak apa saja dan penjelasannya 7 keajaiban dunia. Halo teman-teman, jumpa lagi di Hawa Channel, aku anak pintar. Sebelum kita lanjut, dibantu subscribe dulu ya channel ini. Terima kasih. Yang pertama, tembok besar Cina. Tembok besar Cina adalah salah satu dinding terpanjang di dunia yang mengelilingi negara Cina. Tembok besar ini dibangun untuk melindungi negara dari serangan musuh dan sekarang menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Tembok besar Cina dibangun selama 2000 tahun, sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Meskipun disebut tembok, struktur bangunannya sebenarnya memiliki 2 dinding paralel, dinding untuk bentangan yang panjang. Yang kedua, piramida Chichen Itza. Piramida Chichen Itza adalah salah satu situs arkeologi terbesar di Amerika Tengah. Ini merupakan kota suci bagi suku Maya dan memiliki beberapa bangunan yang menakjubkan, seperti piramida Kukulkan dan Temple of the Warriors. Piramida Kukulkan memiliki desain matematis dan astronomis yang canggih, seperti fenomena bayangan ular saat equinox. Selama titik balik musim semi dan musim gugur, matahari terbenam akan memberikan bayangan pada piramida yang memberikan tampilan seperti ular yang merayap menuruni tangga utara. Di bagian dasar terdapat kepala ular batu. Dan yang ketiga, Petra di Yordania. Petra adalah kota batu yang dibangun oleh suku Nabatea pada abad ke-4 sebelum Masehi di Yordania. Kota ini terletak di antara tebing-tebing batu merah dan memiliki banyak bangunan yang dipahat langsung dari batu, seperti Al-Kasneh atau The Treasury. Kota ini merupakan pusat perdagangan dan budaya Nabatea dan memiliki campuran gaya arsitektur Hellenistik, Romawi, Arab, dan Bizantium. Sebagai pemahat yang terkenal, suku Nabatean juga memahat tempat tinggal, kuil, dan makam ke dalam batu pasir yang berubah warna seiring pergeseran matahari. Selain itu, mereka juga membangun sistem air yang memungkinkan adanya kebun dan pertanian yang subur. Pada puncak kejayaannya, Petra diperkirakan memiliki populasi 30.000 orang, namun kota ini mulai mengalami penurunan seiring dengan pergeseran rute perdagangan dan sejarah lainnya. Yang keempat, Machu Picchu. Machu Picchu adalah kota kuno suku Inca yang terletak di pergunungan Andes di Peru. Kota ini dibangun pada abad ke-15 dan ditemukan kembali pada tahun 1911 oleh arkeolog Hiram Bingham. Kota ini memiliki banyak bangunan dan teras pertanian yang menunjukkan kemampuan arsitektur dan pertanian suku Inca. Yang kelima, patung Yesus Kristus. Patung kolosal Yesus berdiri di atas gunung Corcovado, Rio de Janeiro, Brazil. Asal-usulnya dimulai setelah Perang Dunia ke-1.
ketika beberapa orang Brasil khawatir akan gelombang ketidaktuhanan. Pembangunannya dimulai pada tahun 1926 dan selesai 5 tahun kemudian. Monumen ini memiliki tinggi 30 meter dan belum termasuk alasnya dengan ketinggian sekitar 8 meter, serta lengannya yang terentang membentang sepanjang 28 meter. Ini adalah patung Art Deco terbesar di dunia. Christie Redeemer terbuat dari beton, bertulang dan dilapisi sekitar 6 juta ubin. Tidak hanya itu, patung ini sering tersambar petir. Dan pada tahun 2014, ujung jempol kanan Yesus rusak saat terjadi badai. Yang keenam, Colosseum. Colosseum dibangun pada abad pertama atas perintah Kaisar Vespasianus di Roma. Amfiteater ini memiliki ukuran 189 kali 156 meter yang dilengkapi dengan sistem kubah yang rumit. Tempat ini mampu menampung 50.000 penonton untuk menyaksikan berbagai acara. Mungkin yang paling terkenal adalah pertarungan gladiator. Meskipun manusia melawan binatang juga sering terjadi. Bangunan di Roma ini memang dikenal dengan nama Colosseum. Namun sebenarnya itu bukanlah nama aslinya. Bangunan itu awalnya bernama Amphitheatrum Pallium yang terinspirasi dari Kaisar Vespasianus. Namun, karena memiliki ukuran yang sangat besar, masyarakat lebih banyak menyebutnya dengan nama Colosseum. Yang ketujuh, Taj Mahal. Kompleks makam di Agra, India ini dianggap salah satu monumen paling ikonik di dunia dan mungkin merupakan contoh terbaik dari arsitektur Mughal. Dibangun di masa Kaisar Shah Jahan yang memerintah pada tahun 1628 hingga tahun 1658 untuk menghormati istrinya, Mumtaz Mahal yang meninggal pada tahun 1631 saat melahirkan anak ke-14 mereka. Dibutuhkan waktu sekitar 22 tahun dan 20.000 pekerja untuk membangun tempat ini yang terdiri dari atas taman yang luas dengan kolom refleksi. Makam ini terbuat dari marmer putih yang menampilkan batu-batu semi mulia dengan pola geometris dan bunga. Kubah pertama dikelilingi oleh 4 kubah yang lebih kecil. Menurut beberapa laporan, Shah Jahan ingin memiliki mausoleum sendiri yang terbuat dari marmer hitam. Namun, ia digulingkan oleh salah satu putranya sebelum pekerjaan itu dimulai. Nah, teman-teman, demikianlah 7 penampakan keajaiban dunia terbaru hingga saat ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like and subscribe ya.